Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Askia Fitria, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Bapelkes Batam golongan 3 angkatan 5. Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan distance learning. Sebelum pelaksanaan distance learning ini, terlebih dahulu kami sudah menjalankan agenda MOOC, di mana kami diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, diberikan akun untuk dapat mengakses modul pelatihan, dan dibekali dengan video-video micro-learning untuk mendapatkan pemahaman lebih terkait materi. Agenda yang dilaksanakan pada Senin 3 Mei 2021 adalah pemaparan materi oleh Ibu Nurse Lydia Eskepmers. Materi yang disampaikan pada agenda kali ini adalah perilaku bela negara. Dalam kegiatan, pemateri lebih banyak mengajak para peserta untuk berdiskusi aktif dan menyampaikan pendapat masing-masing terkait perilaku bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subjektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapat titik temunya pada Pancasila. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan ke dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Rasa bela negara ini seharusnya ada dalam hati kita masing-masing sebagai bangsa Indonesia. Meskipun saat ini negara Republik Indonesia telah merdeka, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara masih jelas terasa. Perang proksi atau proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari negara itu sendiri.
Masing-masing peserta kelompok 1 pada agenda ini menyampaikan pendapat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya kita semua sepakat bahwa negara kita adalah negara kaya dengan beragam macam sumber daya alam dan manusia yang mumpuni. Akan tetapi masih ada beberapa oknum yang berusaha mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan tidak mengutamakan kepentingan negara. Selain itu juga masih terdapat pihak-pihak yang masih mudah terprovokasi sehingga begitu mudahnya kita terpecah belah. Oleh karena itu, sebagai seorang calon aparatur sipil negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, hendaklah kita dapat menjadi motor dalam menumbuhkan kecintaan terhadap negara sehingga memunculkan sikap bela negara. Demikian learning journal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.